Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada kata, tiada ucapan ataupun perbuatan yang wajib kita laksanakan selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan segala aktivitas kita dan segala rutinitas kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa pula kita curahkan sholawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuntun kepada jalan yang penuh dengan kebenaran, yaitu dengan adanya agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua, yaitu ayah dan ibu kita, memiliki peran dan jasa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang anak, bersyukurlah kita telah dilahirkan ke dunia ini oleh kedua orang tua kita. Karena tanpa adanya jasa dan peran orang tua, tidak mungkin kita lahir ke dunia ini dan bisa melihat indahnya dunia ini. Begitu besar dan begitu banyaknya jasa orang tua kepada kita, sehingga kita sebagai seorang anak tidak akan mampu dan tidak akan mungkin membalas seluruh jasa-jasa orang tua kita selama hidup kita di dunia ini. Dalam suatu kisah disampaikan melalui hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah membawa ibuku dengan cara menggendong dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga dalam perjalanan itu tidak sedikit pun ibuku mengalami kelelahan. Begitupun pula dengan perjalanan pulang. Aku gendong dari Mekah ke Madinah sehingga ibuku tidak merasa kelelahan sedikit pun." Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perbuatan yang telah aku lakukan ini bisa membalas jasa-jasa ibuku?" Lalu Nabi berkata kepada sahabat, "Wahai sahabatku, sesungguhnya apabila engkau menggendong ibumu dari Madinah ke Mekah, lalu dari Mekah ke Madinah bolak-balik sebanyak 10 kali pun, itu tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua." Dari kisah di atas kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasannya jasa orang tua, jasa ibu atau ayah kita tidak akan pernah kita bisa balas seumur hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah mampu untuk membalas jasa-jasa orang tua kita. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa orang tua kita ialah dengan cara berbakti kepada keduanya. Berbakti kepada ayah dan ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan beribadahlah kepadaku dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, yaitu ayah dan ibumu. Allah Subhanahu wa ta'ala
sangat menghormati orang tua kita. Orang tua kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat di atas kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwasannya Allah mengatakan yang pertama harus kita lakukan sebagai seorang hamba yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu adalah kodratnya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh kita sedikit pun mempersekutukan atau berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hal pertama, tugas seorang hamba yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang Allah perintahkan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah beribadah kepada malaikatnya? Apakah kita beribadah kepada para nabi dan rasulnya? Ataukah kita beribadah kepada kitab-kitabnya? Akan tetapi Allah mengatakan dalam surat ini, yaitu setelah kita beribadah kepada Allah, maka berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Betapa tingginya kedudukan orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa masih banyak di antara anak-anak yang tidak mau berbakti, yang tidak mau menghormati orang tuanya? Allah saja yang menciptakan kita begitu menghormati dan begitu menempatkan kedudukan orang tua kita di tempat yang sangat tinggi. Lalu mengapa kita sebagai seorang anak masih tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita? Anak-anakku yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa-jasa orang tua kita. Meskipun kita sebagai seorang anak tidak akan pernah mampu untuk membalas jasa seluruh ayah dan ibu kita, tapi setidaknya dengan berbakti kepada orang tua, dengan menghormati ayah ibu kita, kita bisa membalas sedikit demi sedikit jasa orang tua kita. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk. Dan berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu, yang dimana dia telah mengandungmu dalam keadaan susah payah dan menyapihmu dalam keadaan 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku dan hanya kepadakulah kamu kembali. Dalam surat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, karena jasa orang tua yang begitu besar ketika kita dikandungnya. Dari bulan pertama, bulan kedua sampai bulan terakhir, orang tua mengalami hal-hal yang sangat berat dalam kehidupannya. Bagaimana ia tidak nyaman dengan kehidupannya, bagaimana ia mengalami kesulitan dalam tidurnya ketika dia mengandung kita dalam kandungannya. Lalu ketika kita sudah dilahirkan ke dunia ini, orang tua kita, terutama ibu kita, mempertaruhkan 2 hal. Yang pertama, dia pertaruhkan nyawanya demi lahirnya kita ke dunia. Maka alangkah durhakanya ketika kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita dan ayah kita. Orang tua kita dengan susah payah telah mengandung kita dan dengan susah payah melahirkan kita. Maka sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama yang harus aku kerjakan?
Lalu Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya kembali, setelah itu apa ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda, Nabi mengatakan, berbakti atau berbuat baik kepada ibu dan ayahmu. Lalu setelah itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita bisa melihat, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasannya berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sejajarkan berbakti kepada orang tua itu dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya pahala dan karunia yang akan diberikan kepada kita apabila kita berbakti kepada orang tua kita. Akan tetapi dalam kehidupan saat ini begitu banyak kejadian-kejadian miris, begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan baik. Betapa banyak anak-anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak mau menghormati orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang rela membentak, bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, janganlah kamu berkata ah kepada orang tua. Berkata ah saja kita dilarang. Allah sangat murka ketika anak durhaka kepada orang tuanya. Lalu apa jadinya? Ketika kita berani membentak, bahkan kita berani menyuruh, atau bahkan sampai kita berani membunuh orang tua kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik, itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni bagi seorang hamba yang melakukannya. Yang pertama, dosa itu ialah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan dosa yang kedua yaitu durhaka kepada orang tua. Itu adalah dua dosa besar yang tidak akan pernah Allah ampuni selama orang tua kita atau selama Allah tidak pernah memaafkan kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ridhollaha fi ridho walidain, suhtullaha fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua kita, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua kita. Ridho orang tua sangat penting bagi kehidupan kita, karena ketika orang tua kita ridho terhadap kehidupan kita, maka Allah pun akan ridho terhadap apa yang kita lakukan. Akan tetapi ketika orang tua kita murka, orang tua kita marah terhadap kita, maka saat itu juga Allah murka dan marah kepada kita. Maka daripada itu, carilah ridho orang tua terlebih dahulu sebelum kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah sampai kita mengundang murkanya orang tua, karena ketika kita mendatangkan murka orang tua, maka saat itu juga murkanya Allah datang kepada kita. Ada satu perbuatan yang apabila kita lakukan, maka Allah akan memberikan ganjarannya di dunia secara langsung, dan Allah akan memberikan ganjarannya di akhirat juga. Perbuatan itu ialah ketika kita berbakti kepada orang tua. Tapi ada satu juga perbuatan yang apabila kita melaksanakannya, maka Allah akan memberikannya secara langsung di dunia itu juga, yaitu ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat kesalahan atau dosa, misalkan kita mencuri, maka Allah hanya akan membalasnya di akhirat kelak. Akan tetapi ketika kita durhaka kepada orang tua, ketika kita tidak menghormati orang tua, maka Allah akan memberikan balasan secara langsung di dunia ini, dan Allah juga akan memberikan balasan di akhirat kelak. Alangkah ruginya ketika kita durhaka kepada orang tua. Akan tetapi alangkah beruntungnya dan berbahagianya
apabila kita berbakti kepada orang tua kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, lalu bagaimana agar kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua? Tentu anak yang berbakti kepada orang tua merupakan dambaan setiap orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi anak yang durhaka. Tentu semua orang tua berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak untuk mengabdikan bakti kita kepada orang tua. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua ialah bergaul dengan keduanya dengan baik. Jangan sampai kita sebagai seorang anak selalu menimbulkan masalah, selalu menimbulkan kegaduhan dalam keluarga. Tidak berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak ada interaksi di antara keluarga. Sebagai seorang anak yang baik dan soleh, maka bergaullah dengan orang tua, berbicaralah dengan orang tua, berkomunikasilah dengan baik kepada orang tua kita. Senangkan hati orang tua kita, bahagiakan hati orang tua kita. Karena salah satu amalan yang paling utama ialah membuat orang lain bahagia. Itu yang bisa kita lakukan yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengabdikan diri kita kepada orang tua ialah bertutur kata yang lemah lembut kepada orang tua kita. Kita harus bisa membedakan ketika kita berbicara kepada orang tua dengan berbicara kepada teman ataupun sahabat kita. Jangan sampai ketika kita berbicara kepada orang tua kita menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Akan tetapi gunakanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, yang dimana dengan kata-kata itu orang tua akan menjadi senang dan akan menjadi bahagia. Hal ketiga yang bisa kita lakukan yaitu membantu meringankan beban orang tua kita. Ketika kita di rumah, perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang memang membantu orang tua kita, seperti membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci piring dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal itu beban pekerjaan orang tua kita menjadi lebih ringan. Yang keempat yang bisa kita lakukan ialah memberikan infak kepada orang tua. Apabila kita mempunyai rezeki yang lebih, maka jangan dihabiskan rezeki itu dengan sendiri, tapi berbagilah kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita tidak meminta rezeki dari kita, akan tetapi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sisihkanlah rezeki kita untuk kedua orang tua kita. Barang siapa yang memberikan rizkinya, yang membahagiakan orang tuanya dengan rizkinya, maka Allah akan memperlancar dan akan mempermudah rizkinya sepanjang hidupnya. Yang kelima yang bisa kita lakukan ialah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Janganlah kita tinggalkan doa itu selepas sholat. Baca doa itu ketika selepas sholat. Itu salah satu tanda bakti kita kepada orang tua, yaitu dengan mendoakan kedua orang tua kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, satu tetes air mata orang tua yang jatuh dari pelupuk matanya karena kebahagiaannya melihat anaknya yang baik, anaknya yang soleh, anaknya yang sopan santun, maka itu akan membukakan dan akan memudahkan hidup kita sepanjang hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Akan tetapi satu tetes air mata orang tua yang jatuh dari pelupuk matanya karena melihat anaknya yang durhaka, karena melihat anaknya yang tidak sopan, karena melihat kenakalan anaknya, maka itu akan mempersulit hidup kita selama hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Maka daripada itu, di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh mulia ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, mari kita tingkatkan rasa bakti kita kepada orang tua. Buat orang tua kita bahagia dengan sikap kita, dengan tutur kata kita yang lemah lembut, dengan kesopanan kita, sehingga
orang tua tidak merasa murka dan marah kepada kita. Maka dengan seperti itu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, sehingga hidup kita dijauhkan dari segala kesulitan-kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kultum ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Berbaktilah kepada orang tua, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara berbakti kepada orang tua, dan raihlah ridho Allah melalui ridhonya orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.